Halo, Assalamualaikum Caca. Waalaikumsalam, Kak. Gimana nih kabarnya cantik? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku lagi nugas aja. Gimana by the way kamu sekolahnya? Alhamdulillah. Ya, sekarang sih lagi masa-masanya TKA, Apa tuh TKA? Ayo. tes kemampuan akademik. Mantul. Oke, tanpa lama-lama, izinkan kakak untuk wawancarai Caca ya untuk tugas mata kuliah Statistika Terapan. Boleh. Sebelumnya, boleh dong perkenalkan diri dulu, perkenalkan nama kamu, terus kamu kelas berapa, umurnya berapa, oke? Oke. Perkenalkan, nama aku Cahyani Salsabila Cinegara. Sekarang aku kelas 12 SMK jurusan DKV. Usianya berapa, Caca? Usianya 17 tahun. 17 tahun, udah punya KTP. Oke, langsung ya, kita ke pertanyaan yang pertama untuk wawancarai agar mempersingkat waktu juga ya. Eh, aku mau nanya dong, Ca. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Caca tertarik memilih jurusan desain komunikasi visual untuk masa depan Caca? Oke. Jadi aku tertarik nih Kak memilih jurusan DKV karena bidang ini tuh menggabungkan seni dan teknologi untuk menyampaikan pesan secara efektif. Aku senang nih berkreasi visual dari ide-ide aku dan ingin mengembangkan kemampuan komunikasi melalui desain yang inovatif dan fungsional. Jadi dari dulu tuh aku senang banget gambar-gambar nih. Jadi aku coba tuh buat masuk ke jurusan DKV. Ternyata di DKV nggak cuma gambar aja. Jadi banyak, ada fotografi, videografi, pembuatan film, terus juga melukis, lalu juga mempelajari mata pelajaran pilihan seperti RPL, gitu, coding. Wow, banyak ya variasinya. Alhamdulillah. Mantul. Dia mencakup banyak banyak ilmu yang ditangkap juga ya, Ca. Mantap. Terus, oke, lanjut untuk ke pertanyaan 2. Bagaimana Caca memandang prospek karir di bidang desain komunikasi visual untuk 5 sampai 10 tahun ke depan? Prospek kerja, prospek karir di kafe itu sangat cerah nih Kak, karena kebutuhan akan desain visual semakin meningkat, terutama di sektor digital seperti media sosial, pemasaran digital, animasi, dan Mhm, UI UX juga nih. Nah, mhm. dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, perkembangan teknologi kan semakin meningkat nih. Konten visual yang semakin kompleks akan membuka banyak peluang kerja dan inovasi di bidang ini. Berarti banyak bidang ini membuka kayak lowongan pekerjaan gitu ya yang cukup luas dan UI UI UX-nya itu dia tuh kayak banyak dong ya kan. Untuk 5 sampai 10 tahun ke depan konten-kontennya itu banyak banget dong berarti. Iya, Berarti dunia digital ini cocok banget untuk masuk jurusan DKV, betul? betul. Betul sekali. Oke, lanjut untuk ke pertanyaan ketiga. Apa aja sih tujuan atau impian utama Caca untuk menyelesaikan jurusan DKV ini? Tujuan utama yang ingin capai ya. Oke. Jadi tujuan utama aku tuh menjadi desainer komunikasi visual profesional yang mampu menghasilkan karya-karya kreatif
profesional, berdampak dan solusi desain yang efektif untuk berbagai klien. Jadi, aku juga ingin terus mengembangkan diri dan berkontribusi pada industri kreatif, baik di perusahaan besar maupun sebagai kreator mandiri. Nggak cuma itu aja, aku pengen banget ngelanjutin pendidikan aku di kampus-kampus impian aku. Mantap. Nanti semoga Caca masuk di kampus impian yang Caca inginkan. Amin, amin, Allahumma amin. Berarti Caca pengen banget nih, ya kan? Kayak, aduh, pengen banget nih, ya kan, Ca? Kayak mendapatkan apa ya? Mendapatkan apa yang Caca inginkan gitu kan dari selama 3 tahun sekolah gitu ya kan. Iya, Semoga tercapai ya, amin. Oke, lanjut. Yang soal pertanyaan keempat, bagaimana jurusan DKV akan membantumu mengembangkan kreativitas dan kemampuan teknis untuk masa depan? oke. Jurusan DKV ini memberikan dasar teori yang kuat sekaligus pembelajaran praktis dalam software design, pemahaman Mm-mm. psikologi komunikasi, dan teknik visual. Selain itu juga pengalaman proyek nyata dan kolaborasi akan mengasah kreativitas dan kemampuan teknis secara seimbang sehingga siap menghadapi tantangan profesional. Mm-mm. Berarti ini tuh membantu banget dong, kreativitas kamu tuh harus setiap hari tuh harus berkembang, berkembang dan kayak harus mengasah soft skillnya ya. Iya, nggak boleh putus. Wah, berarti harus jalan terus tuh imajinasinya. Betul? Jalan. Jadi nggak boleh putus nyari-nyari informasi, nggak boleh putus nyari referensi dari manapun gitu. Dan satu lagi nggak boleh putus komunikasinya juga. Mantap. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima nih. Menurut Caca, apakah lulusan DKV ini akan lebih cocok bekerja di perusahaan atau menjadi freelance nih? Coba tolong dijelaskan. Gimana ya? Lulusan DKV itu cocok di kedua-keduanya. Tergantung Mm-mm. individunya sih. Jadi kalau Mm-mm. misalkan bekerja di perusahaan itu memberikan stabil finansial, kesempatan belajar dari tim profesional dan akses ke proyek besar. Lalu kalau misal menjadi freelancer, menawarkan fleksibilitas waktu, kebebasan memilih proyek sendiri, dan potensi Mm-mm. penghasilan yang tidak terbatas, asalkan memiliki reputasi baik. Jadi kalau misalkan menurut aku sih, bekerja di perusahaan dulu ya, karena Mm-mm. kan kita nih baru lulus nih dari SMK, belum cukup Iya. skill kita, belum meningkat nih. Jadi Mm-mm. usahain di perusahaan dulu, lalu sampai 1 sampai 2 tahun ke depan bisa kerja jadi freelancer. Oke, berarti kita butuh yang perusahaan kan itu kan dia tuh terstruktur dong, ya kan, terorganisir dan lebih jelas. Dan dia juga kayak lebih banyak pengalamannya nanti kita, betul? Tuh, Freelance itu untuk sambilan doang, ya kan? Kalau misalnya dia sudah bisa menyeimbangkan, ya akan bisa freelance gitu. Butuh tambahan kerja, kita bisa freelance, betul? ya. Oke, baik Caca, ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan keenam. Wow. Keterampilan apa yang paling penting untuk dikuasai agar sukses di dunia industri kreatif dalam jangka waktu di masa depan? Wah, banyak nih Kak ya. Eh, Pertama itu harus menguasai software desain dan teknologi digital terbaru. Kayak misalnya Adobe Adobe Creative kayak misalkan Photoshop, Adobe Mm, Illustrator, Adobe Premiere, mm, InDesign, terus UI UX Tools,
lalu juga kreativitas dan kemampuan problem solving untuk menghasilkan ide inovatif. Terus komunikasi efektif dalam menjelaskan konsep desain yang mau dibikin. Lalu ada adaptabilitas terhadap perubahan tren dan teknologi, manajemen proyek dan jaringan profesional untuk berkembang karir. Nah, itu kan tadi aku sebutin tuh poin-poinnya. Nah, ada 2 poin lagi yang nggak kalah lebih penting. Yang pertama itu ide-ide ini tuh harus kreatif. Ide kreatifnya itu nggak boleh putus. Jadi kita tuh harus memperbanyak mencari referensi dari teknologi, apalagi kan sekarang teknologi semakin canggih, semakin banyak. Jadi nggak cuma dari Betul. teknologi aja nih, kita bisa mencari referensi dari tempat-tempat wisata atau misalkan nanya ke teman kita, kerabat kita. Nah, lalu yang kedua itu komunikasinya itu nggak boleh putus nih Kak. Jadi kita tuh harus berkomunikasi kan namanya kan desain komunikasi visual. Jadi yang namanya DKV itu komunikasinya tuh harus baik, harus lancar, harus valid. Jadi kita harus saling berkomunikasi gitu nggak boleh putus. Misalnya nih kan aku ada project membuat desain. Nah, gimana nih supaya desainnya itu nggak mentok di pikiran aku doang, nggak dari hasil pemikiran aku doang, biar inovatif dan kreatif. Otomatis aku itu nanya, minta pendapat dari orang lain, bisa dari guru atau bisa dari temen atau bahkan bisa dari keluarga gitu. Jadi ide-ide mereka tuh dimasukin atau satu padukan gitu menjadi satu desain yang unik dan menarik. Oke, mantap. Jadi, kalau dari aku wawancarai Caca, dapat aku ambil kesimpulan nih, ya kan? Jurusan DKV ini, dia tuh menggabungkan antara seni dan teknologi untuk menyampaikan pesan secara efektif dah, dan kreatif tentunya. Terus juga dia tuh sangat berpeluang untuk karir yang menjanjikan di area digital ini. Terus juga pendidikan DKV ini membantu untuk mengasah kreativitas dan keterampilan teknis melalui pembelajaran teori dan praktik nyata dong, betul dong. Betul. Nah, terus juga lulusan DKV ini memiliki bekal karir yang fleksibel. Karena apa? Karena di perusahaan dengan stabilitas maupun menjadi freelance yang bebas itu dia bebas memilih dong ya kan, jadi dia tuh banyak jangkauannya. Terus juga aku dapat simpulin tuh yang terakhir, kunci sukses dari industri kreatif mengikuti penguasaan teknologi desain terbaru dan kreativitas serta komunikasi dan adaptasi, ya kan? Ya, betul. Mantap. Terima kasih Caca untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk aku mewawancarai pada sesi sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Makasih, Cak. Makasih cantik. Bye. Makasih ya, Cak. Sama-sama kembali terima kasih. Sekian untuk wawancara pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf nggak wabarakatuh. kedengeran. Oh iya, aku dari tadi Mati ngomong. mic-nya. Eh, Sekian untuk wawancara pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.